siasati jangan sampai gerocok seperti itu. Dan itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. I'tidal bil ma'duna sarafin atau taktirin. Ini enggak dibatasi karena orang Arab, enggak. Buktinya Nabi mengatakan jangan berlebihan walaupun kamu di sungai yang sedang dengan mengalir. Ini semangatnya jangan boros, semuanya itu secukupnya. Yang ke-16 istiqbal qiblah indal wudu li annaha asyraful jihad. Ketika wudu sebisa mungkin disunahkan untuk menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Maka PKM perlu memikirkan bagaimana wudunya, memang mau nggak mau yang wudu menghadap ke kiblat. Yang ke-17 ala yatakallam asna'al wudu ittiba'an lirrasul. Jangan ngobrol. Jadi tidak ngobrol itu sunnah. Berarti kalau ngobrol gak sunnah. Kalau ngobrol berarti sunnahnya gak ngobrol. Kalau ngobrol berarti makruh. Kalau ngobrol berarti makruh. Bukan haram, ya, bukan haram. Tapi makruh. Sekali-sekali gak apa-apa. Kalau memang penting ya. Istri wudu, kunci mana bu? Wudu. Kunci mana bu? Wudunya pakai dalku lagi. Waduh, suami ini dah marah-marah ini. Dijawab dulu, tidak perlu mempertahankan sunnah menyebabkan nabrak keharaman. Suami kadang main keluar kata-kata yang kadang spontanitas kan. Kalau kondisi seperti itu boleh ya. Bukan memang kita ngobrol ya di tempat dulu. Nah itu makruh. Kemudian ke-18 at-tasyahhud inda intihai minal wudu wa du'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini rawahu Muslim. Ya. Jadi setelah kita wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu cakep banget. Inilah Rasulullah SAW. Makanya sholatnya khusyuk banget karena sudah memulainya dengan sudah dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riwayat lain kalau kita tambah lagi subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau mau tasyahud kemudian doanya dua, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Di tempat untuk kita ada tulisannya Pak? PKM ada ditempel gitu doa habis wudu. Tidak ada ya. Bisa ditempel yang mudah gitu tulisannya biar kita mendapatkan kebaikan yang banyak. Kebaikan bukan sekedar sah sholatnya, tapi sekian sunnah kita dapatkan. Semakin banyak sunnahnya, semakin kita cintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah cintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita kurang nanti di akhirat kurang dikit-dikit, nah itu syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kita bisa ngomong, ya Rasulullah, aku dulu di dunia melaksanakan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi. Jadi jangan salahkan kalau nanti kok aku gak dapat syafaat. Ya, sampai kalau wudhu pelit banget sih. Wudhu cuma wajib-wajib kok. Kalau doa gak mau. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajar. Nah, itu selesai sunnah. Itu kalau kita lanjutkan lagi mungkin sekarang sunnah berarti sekarang makruhan seperti aja ya biar enak. Wa yukrahu fil wudu' mutaliyah israfu fil ma, seperti yang kita sebutkan tadi, berlebih-lebihan menggunakan air, di anna dzalika khilafa sunnah. Kenapa berlebih-lebihan air makruh? Karena memang bertentangan dengan sunnahnya, yaitu yang 4 mud tadi, 4 mud 600 mili lebih 700 mili lah. Berarti kira-kira wudunya itu ngirit air. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Janganlah kalian berlebih-lebihan karena Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Fa innahu sayakunu fi hadhil ummah qaumun ya'taduna fi tuhuri wad du'a ay yufrituna fiha wal ifratu fi du'a an yas'ala asy'al makhsusah bi sifatin muayyanah. Nanti umat ini ada yang disebut dengan ummah qaumun ya'tadun fi tuhuri wad du'a. Ada umatku yang berlebih-lebihan kalau berwudu itu. Berlebihan dalam wudu adalah berlebih-lebihan menggunakan air. Berlebih-lebihan menggunakan air. Berlebih-lebihan doa. Kata para ulama, yas'al asya' makhsusah bi sifatin muayyanah. Mintanya itu detail banget. Ya Allah, minta mobil ya Allah. Disebut karetnya. Ya, warnanya sekalian. Ini namanya ya'tadun. Namanya ya'tadun. Ya minta jangan dikte lah, kira-kira gitu. Minta itu beda dengan dikte. Kalau ya Allah mobil ya Allah, enggak disebut ininya. Itu namanya dikte. Enggak sopan, itu berlebih-lebihan. Bolehlah nyebut mobil tapi enggak usah tokonya disebut. Itu namanya ya'tadun fi tuhuri wa du'a. Berlebih-lebihan dalam wudu adalah berlebihan menggunakan air, berlebihan doa, menyebutnya sangat detail banget, ya kan? Ya Allah, berikan aku suami ya Allah, tinggi besar, kumisnya tebal ya Allah, tak dompetnya juga tebal ya. Cukup ya Allah, berikanlah aku jodoh yang soleh. Kaya boleh tak kaya, kan? Yang punya rumah 3, 4, nggak tahu kalau 4 itu 1 istri 1, 2, 3. Nggak boleh berlebihan. Jadi tugas DKM bagaimana keratnya itu bisa mewujudkan sunnah wudu yang tidak terjebak dalam israf. Ada orang kalau wudu tuh kalau nggak berojok itu nggak marah. Kalau cuma ini itu, wow mantep. Kalau pun rambutnya tahu gitu. Ya orang banyak itu begitu, stylenya macam-macam. Tapi harus kita punya standar biar nggak begitu bagaimana? Mendahulukan tangan kiri atau kaki kiri adalah makruh karena kanan. Ketiga yang pernah saya sebutkan, tansyifu bimindil ila li'udrin. Enggak boleh. Makruh menyeka, mengeringkan dengan anduk. Mindil, apakah kain, apakah tisu. Itu makruh. Kenapa? Karena setiap tetesnya menghapus dosa, kata Imam Ghazali.
sampai tetesan terakhir itu menggerus dosa kita sebanyak. Dan basuh muka kita udah berapa yang runtuh, berapa ini sampai tetesan terakhir, maka dimakruhkan kita menyekanya kecuali dalam kondisi udzur. Apa itu? Tabarni syadid au harrin yu'ti ma'u baqa'ul ma' ala adu ala udwi au khauf najasah au bubar. Jika ada alasan seperti misalkan dingin banget kayak di Madinah, maka kalau pas musim dingin itu pengennya sholat nggak usah pakai wudu gitu, pengennya tayamum aja, maka suatu dalam kondisi seperti ini boleh mengelak. Atau takut kalau di kita nih kan debu ya, kalau tak anggota tubuh kita masih basah kan debu tambah nempel ya, kayaknya debu nih boleh. Kalau di Arab tuh ada badai gurun. Kalau kita nggak ada, paling banter puting beliung. Kalau di sana puting beliungnya campur pasir, ya pasir. Jadi kita di Indonesia ini pokoknya negeri yang sangat keren banget. Dinginnya dingin enak, ya kan? Pakai jaket itu udah angkat, sambil pakai rimason. Sekarang nggak ada rimason ya. Rimason itu zaman dulu. Pakai balsem nggak ada kan. Loh, kalau di Arab sana Pak dinginnya itu nggak bisa kalau cuma rimason, kaos kaki pakai tebal, kaos tangan pakai begini, nggak asik gitu. Kalau begitu bibirnya pecah, harus pakai lipetan cowok beli biar bibirnya nggak pecah. Makanya kita ini harus bersyukur dan kita harus berjuang habis-habisan untuk memerdekakan negeri kita dari cengkraman penjajah baru. Setuju nggak Pak? Mana enggak yang mau gitu? Jadi biarkan air menetes. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anahu utiya bimindilin falam yamusu. Kanjeng Nabi ini kan nggak punya dosa, tapi rasa syukurnya ini yang luar biasa. Makanya sholatnya sampai bengkak. Nabi dikasih sama sahabat kain anduk itu, nggak nyentuh sama sekali, padahal Nabi nggak punya dosa. Nah kita ini jangan wudu Pak, dimandiin aja dosanya nggak hilang, rendem aja dosa kita nggak hilang. Nah keluar tuh dosanya sepakai. Tapi dengan kata digambarkan bagaimana sholat kita, wudu kita menghapus. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang makruh itu adalah darbul wajah bil ma' di anadzalika yunafi tahrimu. Gak boleh membasuh muka itu dengan gitu, ya, gitu. Itu namanya tidak memuliakan wajah. Ya, harus wajah dimuliakan. Usah air pelan-pelan, gak usah. Enggak. Yang kelima, makruh ziyadah ala thalath yaqinan bil ghusli aw bil mas'i. Enggak boleh juga lebih dari 3 kali basuh tangannya, enggak boleh. Kalau 3 sunnah, kalau 4 jadi makruh. 2 juga makruh, enggak boleh kurang, enggak boleh lebih. Sunnahnya adalah 3 kali. Au naqsu anha, mengurai dari 3 juga makruh. Nabi wudu 3 kali kemudian mengatakan hakadzal wudu, ini namanya wudu. Nabi wudu kemudian 3 Nabi mengatakan hakadzal wudu, seperti inilah wudu itu. Faman zada ala hadza au naqasa faqad asa
sudah disebut dengan asa'a wa dolama. Dia telah berbuat buruk bahkan dolim. Au naqasa, kurangi dari 3 seperti itu. Wa qala Nawawi, al-Imam Nawawi fil Majmu' innahu sahihun wa ma'nahu anna man i'taqada anna sunnah akthar min salas aw aqall minha faqad asa'a wa dolama. Kata Imam Nawawi, barang siapa meyakini bahwa wudu lebih dari 3 kali itu sunnah, itu keyakinan yang buruk, itu mendolimi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, al-isti'anah biman yaksillahu a'dha min ghairi udrin, meminta orang lain untuk membasuh anggota tubuhnya tanpa ada sebab. Mentang-mentang bos, mas, cuci tangan saya mas, cuci kaki saya mas. Nah, itu makruh. Kecuali kalau udur, kita sakit misalkan, sakit yang kita ingin wudu gitu, nggak masalah kita dibasuh. Atau kita sakit kakinya atau apa, nggak bisa bergerak, kemudian kita dibasuh oleh anak kita atau teman kita. Kemudian yang ke-7, mubalaghah fi madmadah wal istinsyaq lis-shaim. Terakhir, makruh berlebih-lebihan dalam berkumur dan istinsyaq ketika puasa, nanti puasa. Umurnya tipis-tipis saja kalau bahasa sekarang. Jangan Ramadan, oh ini nggak boleh. Makruh umurnya tipis-tipis saja, nyedot airnya juga tipis saja. Nah, 14 kalau tua. Seger. Bukan seger, lumayan ada yang masuk, enggak boleh. Wa balik fil istinsyaq, kanjeng Nabi dawuh bersabda, kamu kalau enggak puasa sedot yang banyak begitu. Illa antakuna shaiman, illa antakuna shaiman. Tapi juga enggak boleh mentang-mentang puasa terus enggak berumur, enggak boleh. Itu namanya makruh, tengah-tengah, berumur tapi tipis. Istinsyaq ya istinsyaq, tapi jangan seru kalau di bulan Ramadan. Demikian sudah selesai berarti sunnah dan makruhat di dalam wudu. Semoga kita bisa memaksimalkan sunnah wudu kita dengan menyertakan rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita menjauhi sebisa mungkin hal-hal yang dianggap oleh Rasulullah asa'a wa dolama, perbuatan yang enggak baik bahkan dianggap dolim dalam masalah wudu. Salah satunya adalah menggunakan air berlebih-lebihan. Itu dapat saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Jika ada pertanyaan,